Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wal hudata min lisani yafqahu qawli. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lut atau Lut adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Dalam Islam, dia adalah Rasul yang diutus kepada kaum Sodom dan Gomora. Kisahnya kerap dijadikan landasan pelarangan perbuatan homoseksual dalam agama Abrahamik. Untuk kisah beliau, tidak perlu kami ceritakan, karena sebagian besar sudah mengetahui ceritanya. Beliau berjuang untuk berdakwah kepada kaum yang sudah benar-benar tersesat dan menyimpang. Rasul ditolak pada zaman tersebut, bahkan beliau dikhianati oleh keluarga sendiri. Pada kutubah kali ini, kita akan membahas tentang kisah Nabi Lut yang dapat kita teladani. Teladan Nabi Lut merupakan suatu hal terpenting yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Lut. Tidak mudah menyerah dan gigih dalam berdakwah. Teladan Nabi Lut adalah orang yang gigih dan tidak mudah menyerah. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, tidak mudah untuk menjadi Nabi Lut. Dia harus membangunkan orang-orang Sodom yang sangat menyimpang. Nabi Lut juga diejek dan dihina, bahkan diancam oleh kaumnya sendiri. Selain itu, Nabi Lut juga dikhianati oleh istrinya. Meski Nabi Lut sering diancam, dia tetap menjalankan dakwahnya. Dia terus meminta rakyatnya untuk meninggalkan perzinahan, homoseksual, dan lesbian. Selain itu, Nabi Lut juga menasihati penduduk Sodom untuk menghormati milik semua orang dan meninggalkan kebiasaan merampok, merampas, mencuri yang selalu ada di antara mereka. Namun tidak mudah untuk memimpin orang-orang Sodom ke jalan Tuhan. 2. Menerima cobaan dengan sabar. Contoh lain dari Nabi Lut yang bisa kita amalkan adalah selalu bersikap baik saat menerima cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 25 nabi yang harus kita percayai selalu sabar dalam percobaan, terutama ketika dia dipermalukan oleh kaumnya sendiri. Nabi Lut tidak pernah marah atau berniat membalas kejahatan orang Sodom. Sebaliknya, dia sadar dan selalu menyerahkan apapun yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masa-masa dakwahnya, terutama bahwa istrinya mengkhianatinya, ketika dia melihat ini, dia terus bersabar memberikan nasihat yang baik kepada istrinya, meskipun istrinya menipunya dan mencegahnya untuk berkhotbah lebih lanjut. Berikutnya, percaya bahwa azab Allah itu nyata. Tidak hanya yang telah disebutkan di atas saja. Ini adalah salah satu contoh keterangan Nabi Lut yang bisa kita amalkan. Nabi Lut juga percaya bahwa hukuman Tuhan itu nyata dan ada. Kota Sodom menjadi tempat pertama bagi kaum homoseksual dan lesbian. Dalam semua sejarah manusia, tidak ada manusia yang melakukan homoseksualitas dan lesbianisme sebelum kaum Sodom yang melakukannya. Pasalnya, praktik asusila ini banyak terjadi di kota Sodom. Semua orang berpartisipasi tanpa malu, mengakuinya di depan umum, bahkan mereka sangat bangga dengan apa yang mereka lakukan. Dan pada akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab bagi mereka. Berikutnya, menaati perintah Allah. Nabi Lut adalah salah satu nabi yang mematuhi semua perintah Allah. Sebagai umat Islam, kita tentu menjadi kewajiban kita ini juga agar kelak ketika hari kiamat kita bisa terhindar dari azab Allah. Selanjutnya, Nabi Lut tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Allah. Untuk itu, sebagai umat Islam, kisah tentang perjuangan Nabi Lut menghadapi kaumnya yang dilaknat oleh Allah, namun dia tetap istiqomah dan di jalan Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah keteladanan Nabi Lut menjadi pelajaran besar bagi kita, meskipun kita tidak tahu bagaimana perang Nabi Lut melawan Sodom, tetapi mengetahui kisahnya dalam perjuangan perintah Tuhan
kita dapat mengambil banyak pelajaran bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.